Itu diusahain ya struktural dari mezaninnya itu harus diperhatikan dengan baik ya, penggunaan besinya, ukuran dimensi, terus kemudian ketebalannya, kemudian sambungan, bagaimana sambungan antara besi tersebut ke dinding kayak gitu. Lihatlah konstruksi bergaya luar biasa, seperti membangun mimpi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube Get Home dengan saya Nawawi. Nah, di segmen kali ini kita lanjut jawab-jawab pertanyaan dari teman-teman dari kolom komentar. Langsung aja yuk kita mulai. Pertanyaan pertama nih Bang, Ya. dari @user KU6I H2OM. Untuk teras gantung 1,5 kali 3 meter tuh tanpa tiang kuat nggak ya? Oke, 1,5 kali 3 meter ya. Itu sebenarnya kuat ya. Jadi gunakan besi, bisa kalau nggak salah itu kita pernah bikin besi 5/10 deh, pakai besi 5/10 yang pilih yang tebel ya, yang 1,8 atau yang 2 gitu, yang 2 mili nggak salah. Nah itu nanti dibuat aja jarak bentangnya, sekatan dari besi rangkanya itu ukuran 60-60 kayak gitu, 60-60. Terus kemudian nanti setelah rangka besi itu di atasnya baru deh ditaruh triplek yang ukuran 16 atau 18 mili kayak gitu. Jadi bisa digunakan material itu. Oke, jadi gunakan besi yang ukuran 5/10. Terus kemudian atasnya gunakan triplek yang ukuran minimal 12 mili, kalau bagus ya yang 18 mili. Nah itu cukup sih, bisa buat bikin mezanin. Pertanyaan selanjutnya dari @acong_ayu. Ya. Kira-kira lantai mezanin kalau untuk 2 kamar anak itu aman dan hematnya pakai bahan apa ya? Oke, jadi kalau udah 2 kamar sebenarnya hitungannya udah kayak mau 2 lantai ya, karena kan biasanya kalau mezanin itu kan hanya terbatas di satu ruang aja, tapi kalau udah 2 lantai itu sih baiknya ya supaya nyaman, itu baiknya sih didak gitu, jangan jangan dibuat kayak mezanin yang setengah gitu dengan dengan si rangka kayak gitu. Baiknya itu udah tidak aja, karena kan pasti juga cukup lebar tuh ya kalau 2 kamar. Nah terus kemudian kenapa saya sarankan dibuat dak aja, karena kan supaya ketika nanti ada aktivitas yang di bawah itu nggak terganggu sama yang di atas. Kalau misalnya lagi jalan gitu pasti kan ada sedikit tuh bunyi deg kayak gitu, itu pasti kedengeran sih. Soalnya kita juga di kantor ada satu ruangan yang aturan itu berfungsi sebagai void tangga, itu kita tutup dengan besi plat ya, itu masih di bawah masih kedengeran gitu kalau ada suara jalan. Tapi kalau misalnya cuma 1 kamar aja, itu mezanin paling efisien biasanya ini sih pakai besi sesuai yang kayak pertanyaan tadi yang pertama, pakai besi 5/10 gitu, dibuat rangkanya seperti itu, terus jaraknya itu dirapetin di angka 60 atau 50 jarak rangka besinya. Terus kemudian di atasnya digunakan triplek yang tebal yang 1,8 cm atau 18 mili. Nah nanti kalau misalnya setelah udah dipasang triplek, baru deh tuh nanti atasnya dipakein vinil bisa, atau dipakein parket juga bisa. Tapi memang ada kekurangannya di itu aja sih, di suara ketika kalau misalnya orang lagi lewat atau lagi jalan, nah itu bakal ada suara kayak deg kayak gitu aja. Bang, ada last question dari Bensin. Oke. Kalau di proyek Get Home sendiri tuh ada nggak sih tipe-tipe mezanin gitu rumahnya, terus ada tips nggak buat bangun rumah mezanin kalau tandanya di rumah kayak bangun rumah mezanin? Oke, kebetulan di proyek Get Home itu ada mezanin namanya di perumahan Osaka Premier Depok. Jadi di Osaka itu kita buat mezanin karena manfaatin sisa ruang ini ya, sisa dari atap miring yang sangat tinggi, karena kalau misalnya dibuat plafon juga tinggi banget, akhirnya kita manfaatin sebagai area mezanin. Itu tapi ini ya, mezaninnya itu menggunakan bahan material bukan yang pakai besi tadi, tapi menggunakan dakcor gitu. Jadi supaya lebih kuat, kedua juga tidak terlalu berisik ya kan.
Yang ketiga juga itu nanti bisa dijadikan sebagai ini, kalau misalnya mau dijadiin 2 lantai full kayak gitu itu udah bisa, karena dia udah punya base, udah punya landasan ya, jadi nanti tinggal nambahin tinggi dinding sedikit gitu, dan itu bisa menjadi ruangan kayak gitu. Di salah satu di perumahan kita juga di Casablanca juga ada yang model kayak gitu, yang mezanin kurang lebih sama, cuman dipakainya dak juga supaya tidak berisik dan lain-lainnya tadi. Dan itu ini sih namanya ya, sangat efektif kalau menurut saya di penggunaan ruang. Jadi selagi kita masih muat, kepala nggak mentok, itu nanti bisa area tersebut tuh digunakan sebagai mezanin kayak gitu, daripada nggak kepake areanya, terus juga maintenance juga susah karena terlalu tinggi jarak antara dari lantai ke plafon. Baiknya dibuat mezanin gitu, jadi lebih bermanfaat. Oke, mungkin tips untuk mezanin ya, paling kalau saya sih gini, mezanin itu kan ruangan tambahan ya yang dibuat gitu, karena adanya jarak antara lantai dan plafon yang cukup tinggi. Itu diusahain ya, struktural dari mezaninnya itu harus diperhatikan dengan baik ya, penggunaan besinya, ukuran dimensi, terus kemudian ketebalannya, kemudian bagaimana sambungan antara besi tersebut ke dinding kayak gitu. Itu kan harusnya kan dari besi ke dinding kan itu dikasih nabol juga, mungkin kalau misalnya untuk tambahan perkuatan juga harus dibikinin kupingan gitu, untuk dudukan si besi itu, agar kalau misalnya ada kegiatan aktivitas di bawah ruangan mezanin tersebut itu tidak berbahaya gitu, bisa safety, karena secara kekuatan, secara struktural itu kuat. Jangan sampai hal-hal yang tidak diinginkan kayak misalnya dudukannya ada yang patah atau gimana gitu sehingga mezaninnya jatuh, itu kan sangat bahaya gitu. Jadi kalau misalnya menggunakan kayak mezanin yang tipe berbahan besi itu, yang rangkanya besi, itu diperhatikan untuk dinabol ke dindingnya kayak gitu. Kayak jarak dinabol kayak gitu jangan terlalu jauh gitu, misalnya 80 cm per 80 cm, terus tambahin kupingan gitu. Jadi dipastikan benar-benar safety. Jadi kalau misalnya teman-teman membuat konstruksi mezanin, ada baiknya ketika misalnya dikasih ke vendor pekerjanya, ketika pemasangan juga diperhatikan juga biar tahu gitu, supaya bisa dipastikan lah benar-benar dinabol dan kupingannya itu dipasang dengan baik dan benar. Mungkin itu aja di segmen ketiga tanya jawab tentang mezanin. Semoga video ini juga bisa bermanfaat buat teman-teman yang di rumahnya mungkin juga lagi buat mezanin. Boleh ditonton terus channel YouTube Get Home. Jangan lupa di like, comment, subscribe. Next video, bye bye.